Pernah nggak sih kepikiran gimana ceritanya kehidupan satu orang dari Nazaret yang hidup 2000 tahun lalu bisa jadi teks-teks dasar bagi sebuah kepercayaan global? Ini bukan sekedar cerita biasa loh. Ini adalah sebuah proses sejarah dan teologi yang luar biasa kompleks dan menarik. Oke, yuk kita bedah sama-sama. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Injil itu sebenarnya ditulis gimana sih? Kita bakal coba telusuri jejaknya, dari kejadian nyata di Palestina sampai jadi tulisan yang kita pegang sekarang. Percaya deh, perjalanannya jauh lebih dinamis dari yang mungkin kita bayangkan. Jadi, ini poin yang paling penting untuk kita pegang. Injil itu nggak ditulis dalam semalam, bukan buku yang tiba-tiba jatuh dari langit. Ini adalah buah dari sebuah proses panjang, dari cerita dari mulut ke mulut, sampai akhirnya jadi tulisan. Memahami proses ini adalah kunci buat ngerti kedalaman pesannya. Untuk mengerti ceritanya, kita harus time travel dulu nih. Yuk kita kembali ke panggung awalnya. Bayangin kita ada di Israel sekitar tahun 27 Masehi. Suasananya itu tegang banget, penuh dengan pengharapan yang luar biasa. Kondisinya itu kayak panci presto yang siap meledak. Rakyat benci banget sama penjajah Romawi. Mereka semua nunggu-nunggu berharap banget bakal datang seorang pahlawan, seorang Mesias yang bisa membebaskan mereka dan mengembalikan kejayaan Israel. Nah, ke dalam atmosfer inilah Yesus masuk. Tapi sebelum Yesus, ada Yohanes Pembaptis. Dia ini sosok yang keras, suaranya lantang dari padang gurun. Pesannya jelas dan bikin merinding. Tuhan akan segera bertindak. Dan tindakan itu adalah penghukuman. Satu-satunya jalan keluar, bertobat. Dia seolah-olah lagi nyiapin panggung, tapi ternyata untuk sebuah drama yang sama sekali berbeda dari yang dia bayangkan. Dan kemudian muncullah Yesus. Dia seakan melanjutkan apa yang dimulai Yohanes, tapi wow, dengan cara dan isi yang beda banget. Beda total. Yuk kita lihat perbedaannya. Nah, ini dia yang menarik banget. Di satu sisi ada Yohanes yang ngomongin soal penghakiman. Kapak sudah tersedia di akar pohon. Keras banget. Di sisi lain, Yesus datang bawa kabar gembira. Pesan tentang Tuhan yang bertindak karena cinta. Ini bukan cuma beda. Ini adalah sebuah revolusi cara pandang tentang Tuhan. Otoritas Yesus itu bukan cuma kata-kata. Waktu dia bilang, "Aku berkata kepadamu," itu sebuah klaim yang gila banget di zaman itu. Dia nggak cuma ngutip tradisi, dia ngomong seolah-olah dialah sumber tradisi itu. Dan tindakannya, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, bahkan sengaja melanggar aturan sakral kayak menyembuhkan di hari Sabat. Ini benar-benar menegaskan wibawanya yang luar biasa. Dan mungkin ini salah satu hal paling mengejutkan yang dia lakukan. Di masyarakat yang super kaku dan terkotak-kotak, Yesus malah santai makan bareng pemungut cukai dan orang-orang yang dianggap pendosa. Itu skandal sosial yang besar. Dia nggak cuma ngomongin soal kasih, dia benar-benar mempraktekannya secara radikal. Ya, dengan pesan dan tindakan yang radikal kayak gitu. Benturan dengan para penguasa itu bukan lagi sebuah kemungkinan. Itu udah pasti bakal terjadi. Ketegangan pun mulai memuncak. Kenapa sih mereka merasa terancam? Gini. Pesannya Yesus tentang Tuhan yang inklusif, yang sayang sama semua orang tanpa syarat, itu ibaratnya meruntuhkan tembok-tembok yang udah mereka bangun susah payah. Kalau Tuhan mencintai semua orang, maka peran mereka sebagai penjaga gerbang eksklusif jadi nggak relevan lagi. Ini ancaman langsung ke kekuasaan mereka. Konflik ini akhirnya mencapai puncaknya di Yerusalem. Tapi yang kelihatannya kayak akhir dari sebuah gerakan, justru jadi titik awal dari sesuatu yang bakal mengubah dunia selamanya. Kalau kita lihat dari kacamata sejarah biasa, ceritanya harusnya tamat di sini. Pemimpinnya dieksekusi, pengikutnya lari kocar-kacir, gerakan ini harusnya mati di atas kayu salib itu, sama seperti gerakan-gerakan mesianik lainnya yang gagal. Suasananya saat itu benar-benar putus asa total. Tapi disinilah terjadi ledakan yang gak terduga. Sesuatu terjadi yang bikin para murid yang tadinya ketakutan itu kumpul lagi. Bukan dengan rasa kecewa, tapi dengan keyakinan baru yang membara. Pengalaman akan kebangkitan jadi motor penggerak yang menghidupkan kembali semuanya dengan kekuatan baru. Nah, peristiwa dahsyat ini memaksa para murid untuk menafsirkan ulang semua yang pernah mereka lihat dan dengar dari Yesus. Semua ingatan mereka harus dilihat dengan cara yang sama sekali baru. Metafora teropong ini pas banget buat ngegambarin prosesnya. Kebangkitan itu jadi kayak lensa baru. Lewat lensa inilah mereka melihat kembali semua yang Yesus pernah katakan dan lakukan. Mereka bukan sekadar mencatat sejarah, mereka menafsirkan ulang memori mereka. Dan tiba-tiba, semuanya punya makna yang jauh lebih dalam. Jadi, dari pengalaman akan kebangkitan itulah, memori-memori lisan ini mulai terbentuk, mulai mengkristal jadi tradisi cerita yang diulang-ulang. Ada 5 jenis utama nih,
Tentu saja yang pertama kisah sengsara dan kebangkitan, lalu cerita-cerita mujizat, perumpamaan, kumpulan sabda-sabda Yesus, dan terakhir, kisah masa kecilnya. Nah, ini kayak balok-balok Lego, bahan-bahan dasar yang nantinya akan dipakai para penulis Injil. Oke, ini dia rangkumannya. 4 tahap dari peristiwa nyata sampai jadi buku. Pertama, kehidupan Yesus sendiri. Kedua, pewartaan lisan setelah kebangkitan, para murid cerita kemana-mana. Ketiga, cerita-cerita itu mulai dikumpulkan, sebagian ditulis. Dan keempat, komposisi akhir. Semua bahan itu disusun jadi narasi utuh yang kita sebut Injil. Jadi, pada dasarnya, Injil adalah pewartaan iman gereja perdana yang dibukukan. Jadi, setelah menelusuri semua proses ini, kita kembali ke pertanyaan ini. Kalau kita paham Injil itu bukan laporan jurnalistik, tapi sebuah kesaksian iman, itu mengubah cara kita membacanya kan. Kita diajak untuk nggak cuma bertanya, dulu kejadiannya persisnya gimana, tapi lebih ke apa makna mendalam di balik peristiwa ini bagi mereka yang pertama kali mengalaminya. Ini ngasih kita perspektif baru yang keren banget buat memaknai teks-teks kuno yang luar biasa ini.